bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Pada segala orang ada
yang permai. Siapa yang berharap janjinya? Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku berharap janji pelepas. Jagalah, berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan hampirlah. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Hai semua orang yang gemar menang, Baca janji Tuhan serta yakinkan. itulah senjatamu dan perisaimu. Dalam kau berharap janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Salam dan selamat pagi kepada saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Pada musim puasa ini, saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat berpuasa. Puasa bukan sekadar menahan lapar, tetapi perlu diikuti dengan tindakan. Berkat Tuhan tidak terbatas pada kita semua. Maka itu saya mendorong kita semua yang telah diberkati, memberkati orang lain. Bagi memulakan ibadah kita pada pagi ini, marilah kita ucapkan salam bersama-sama. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita pada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan Tuhan sekarang sekarang dan dan selama-lamanya. Amin. Kairis bersama-sama. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Haleluya, saudara-saudari dalam Kristus, mari kita datang di hadapan Tuhan, kita tinggikan Dia. Dialah Raja di atas segala raja, Dia layak untuk memerintah di bumi dan di surga. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorailah, Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus mulia namanya. namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia.
Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bersorak-soraklah hai umat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya, Besarlah kasih-Nya, ajak perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. semua Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, sudah bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya Yesus. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak bertahta di surga. Biar seluruh umat manusia sujud menyembah Engkau. Biar semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkuasa, sudah bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, sudah bumi sujud menyembah di hadapannya. Sudah bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Biar semua surga bumi menyembahmu. Oh, terpuji namamu Tuhan. Haleluya Bapa di syurga. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Jadikanlah kami hamba yang berkenan. Jadikan kami indah. Jadikan kami seperti Engkau, supaya kami memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat suara kita menyembah Dia. Ku datang ya Bapa dalam
pandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semua yang ku ada. semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah dan Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajakku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kaulah Tuhan yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan padamu, Yesus. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, oh, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Hanya padamu Tuhan, karena Kau yang layak ditinggikan. Doa untuk hari ini bersama-sama. Allah Maha Kuasa, anak-Mu dinyatakan dalam keagungan sebelum menanggung sengsara maut di atas kayu salib. Berilah kami iman untuk melihat kemuliaan-Nya, supaya dikuatkan menanggung sengsara bersama Dia dan diubah mirip seperti Dia. Daripada kemuliaan ke kemuliaan, yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang dan selamanya. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Ulangan pasal 28 ayat 1 hingga 14. Ulangan pasal 28 ayat 1 hingga 14. Di bawah tajuk berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang.
Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adunanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjuknya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu pembendarahannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat terakhir. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 5 mulai dari ayat 13 sehingga ke ayat 20. Saya ulangi, Matius pasal 5 mulai dari ayat 13 sehingga ke ayat 20. Bersama-sama kita ucapkan kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Ayat pertama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ayat terakhir, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Kristus, terpujilah Tuhan Yesus. Shalom saudara dan saudari, selamat pagi dan selamat beribadah. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bantulah saya dalam doa Anda juga.
Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, baik hamba-Mu sendiri maupun saudara-saudari, dimanapun mereka berada sekarang ini. Roh Kudus, lawatilah kami semua, urapilah kami, bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi diberi hikmat kebijaksanaan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan juga untuk kami bertindak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, minggu lalu kita sudah melihat tema kerajaan surga yang nyata. Dan pagi hari ini pula saya ingin memperkenalkan tema hari ini, yaitu masyarakat kerajaan Allah. Ya, masyarakat kerajaan Allah. Nah, untuk apa? Saudara-saudari, saya ingin perjelaskan sekali lagi penyata visi ataupun vision statement COJ Sendakan, ya, yaitu menjadi serupa gambaran Kristus sebenarnya adalah tema kita, karena ia disusuli dengan tujuannya serta sebabnya kenapa kita harus menjadi serupa gambaran Yesus, dan akhirnya penguasaannya, bagaimana visi ini boleh menjadi nyata, ya, seperti kerajaan surga itu nyata. Nah, untuk visi ini menjadi satu kenyataan, menjadi satu hal yang benar-benar berlaku, ia memerlukan usaha sama antara saudara-saudari yang sudah beriman, ya, untuk memproses apa yang sudah kita pelajari daripada firman Tuhan, serta maju bersama-sama sebagai masyarakat kerajaan Allah. Ini yang kita mau perhatikan. Nah, bulan 2 kita sudah belajar perihal mengenali Yesus sebagai Raja dalam kerajaan Allah. Perkara ini sebenarnya mempunyai satu kesan dalam proses pembentukan dan arah tujuan masyarakat yang dimiliki Raja Yesus. Saudara-saudari, untuk itu, ya, apakah maksudnya menjadi masyarakat kerajaan Allah? Ada 3 perkara yang perlu kita lihat sebagai anggota masyarakat kerajaan Allah. Yang pertama, identiti masyarakat. Semua orang yang menuntut dirinya sebagai orang Kristen bermaksud dia memiliki identiti dalam hubungan pribadi bersama dengan Kristus Raja. Seorang yang mengakui diri sebagai Kristen tanpa memiliki Kristus sebagai Raja dalam hidupnya, dia bukanlah seorang murid Yesus yang sebenarnya. Nah, mungkin kamu akan tersinggung, ada yang kurang senang dengan apa yang baru diucapkan. Saudara-saudari, memang bukan benar, bukan senang. Tapi izinkan saya mengajak Anda memperhatikan Matius 16 ayat 24. Apa yang sudah dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudari, untuk seorang menjadi Kristen, ini bukan soal keagamaan. Saya seringkali menekankan hal ini. Bahkan ia adalah soal hidup, hubungan pribadi
dengan Kristus. Ia adalah hubungan pribadi bersama-sama dengan Kristus. Ingat tak apa yang berlaku ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini? Dalam Matius 16 ayat 16 hingga 17 kita sudah melihat bagaimana Simon Petrus menjawab persoalan itu. Katanya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kata Yesus kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di syurga. Dan kata lain, kalau Petrus tak miliki hubungan pribadi dengan Kristus pada waktu itu, sudah nyata Petrus tidak akan memperoleh satu penyataan Allah dari syurga. So, saudara-saudari, ini sangat penting. Oleh sebab itu saya mengatakan bahwa tanpa ada hubungan pribadi dengan Kristus, kekristenan tiada bezanya dengan agama-agama yang lain, kepercayaan-kepercayaan yang lain. Tidak ada bezanya. Kita boleh mengakui diri kita sebagai orang Kristen, tapi tidak hidup tunduk di bawah pemerintahan Kristus sebagai Raja. Semua itu tidak ada maknanya. Nah, perhimpunan umat Allah, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, kedua-duanya mempunyai satu persamaan dari segi konsep, yaitu konsep yang dipanggil khusus oleh Allah, baik bangsa Israel maupun murid-murid Yesus. Kita melihat konsep pemanggilan khusus, a specific call of God, yang dipanggil khusus oleh Allah. Ini berdasarkan kepada istilah eklesia yang merujuk kepada perkataan gereja hari ini. Gereja itu sebenarnya merujuk kepada orang-orang yang sudah dikhususkan oleh Tuhan, sudah dipanggil oleh Tuhan, dan ada mengena dengan misi kerajaan syurga. Ada mengena dengan perancangan kerajaan Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kita melihat satu persamaan di dalam hidup Adam sehinggalah sampai kepada Yesus Kristus. Yang jelas, yaitu Adam yang sebelum jatuh dalam dosa sepatutnya seperti Yesus yang menyatakan akan Allah dan kerajaannya, supaya setiap orang yang menjadi anggota kerajaan Allah ini, anggota masyarakat kerajaan Allah ini, mempunyai tanggung jawab untuk menyatakan kepada orang lain, supaya mereka pun boleh melihat Kristus yang benar-benar hidup. Saudara-saudari, coba bayangkan kenapa Tuhan menciptakan manusia. Bermula dengan Adam. Tujuannya ialah supaya manusia menguasai dan mengurus dunia ini sama seperti Tuhan menguasai dan mengurus dan memerintah semua yang sudah diciptakan Allah. Nah, hal ini tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga 28. Izinkan saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya.
Menurut gambar Allah, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Apa yang penting saudara-saudari? Kita melihat rencana kehendak Tuhan yang semula jadi. Ya, yang membentuk manusia serupa gambarannya supaya seperti Tuhan yang memerintah dan menguasai seluruh semesta alam. Maka dari amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20, Tuhan Yesus membentuk semula ya masyarakat kerajaan Allah supaya kerajaan Allah dinyatakan. Kita tahu Adam gagal, jatuh dalam dosa. Iblis merosakkan rencana Allah. Tetapi itu tidak berarti Tuhan gagal selama-lamanya. Lewat daripada Yesus kita melihat ya masyarakat kerajaan Allah itu dipulihkan semula oleh Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib dan bangkit semula karena dosa manusia. Semua itu bermaksud untuk memberikan satu kesadaran bahwa kita ada misi yang Tuhan ingin kami selesaikan. Misi ini sudah menjadi satu kenyataan di mana lewat daripada pelayanan Petrus dan Paulus sebagai rasul, akhirnya kerajaan Allah ini berlipat ganda sehingga seluruh dunia hari ini. Ya, kita sudah melihat pelayanan mereka. Nah, saudara-saudari, pokoknya dalam rancangan Tuhan yang menciptakan dan juga dalam penebusan akan manusia adalah dengan maksud untuk melihat bagaimana Allah senantiasa bekerja melalui orang-orang yang sudah memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Raja. Tuhan selalu bekerja sehingga hari ini. Ya, sehingga hari ini. Jadi, tolonglah saudara-saudariku, jangan menjadi orang yang hanya sekadar beragama Kristen. Melainkan mari kita menjadi masyarakat kerajaan Allah yang memperakui Allah sebagai Raja kita. Supaya kita juga bukan hanya ikut, tapi akan tunduk dengan kerelaan hati. Supaya kita boleh melaksanakan amanat agung Tuhan. Masyarakat kerajaan Allah ya harus menjadi satu kenyataan sehingga orang lain yang belum kenal Tuhan Yesus akan melihat hadirat Tuhan dan kuasanya yang dapat disaksikan lewat daripada corak kehidupan kita, corak pengurusan kita, dan semua yang kita buat. Orang dapat melihat kita ini lain daripada yang lain. Saudara-saudari, kita juga amat memerlukan Roh Kudus dalam hal ini. Kita tidak bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri, melainkan kepada Roh Kudus, ya, selakunya penolong, ya, sebagai guru kita, cigu kita yang mengajar kita. Oleh itu, dalam Kisah Para Rasul, Yesus sendiri sudah berbicara dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 pasal 1 ayat 5 dan 8. Ya. Katanya, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke hujung bumi. Sebagai renungan, soalan yang saya mau kemukakan di sini. Bagaimanakah kita menjadi masyarakat kerajaan Allah di Sandakan hari ini? Adakah inilah identiti yang sudah orang nampak dalam diri kita? Saudara-saudari, ini sangat penting. Kita perlu mengesahkan identiti kita di dalam Kristus sebagai masyarakat kerajaan Allah dengan penguasaan Roh Kudus, ya, dengan pertolongan Roh Kudus dan kuasanya yang sudah dijanjikan oleh Yesus, kita boleh menjadi masyarakat kerajaan Allah seperti mana Tuhan kehendaki. Maka aspek pertama ialah identity masyarakat. Aspek yang kedua, tanggung jawab masyarakat. Nah, selain daripada identiti kita, kita juga mempunyai tanggung jawab sebagai satu masyarakat kerajaan Allah. Alkitab menyatakan dengan jelas kita mempunyai tanggung jawab yang khusus kerana kita ini dipanggil oleh Allah. Kita yang terpilih oleh Allah. Maka bukan hanya semata-mata kita boleh enjoy identity ini, tetapi identity ini ataupun tanda-tanda ini, keberadaan kita yang sebenarnya ada tanggung jawab. Apakah tanggung jawab kita sebenarnya? Dari Abraham sampai Yesus, kita melihat tanggung jawab masyarakat kerajaan Allah, yaitu menjadi berkat kepada orang lain. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 hingga 2 berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan ku tunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, hal yang sama kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19a. Kerana itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jelas kan? Abraham dan Yesus, mereka masing-masing tahu tanggung jawab mereka. Dan tujuannya ialah apa? Tujuannya ialah supaya kita semua tak kira dimanapun akan menjadi berkat kepada orang lain, supaya setiap orang ada peluang untuk mengenali Kristus. Bukan hanya tahu tentang Kristus, tapi mengenali dan juga datang dan memiliki perhubungan pribadi oleh iman dengan Yesus. Tuhan mengingini kita supaya melaksanakan tanggung jawab ini. Ini adalah tanggung jawab kita bersama-sama sebagai umat Allah yang terpilih, yang terpanggil oleh Tuhan. Jadi ini adalah tanggung jawab bersama-sama sebagai anggota masyarakat kerajaan syurga. Izinkan saya beri satu gambaran. Raja Salomo, Raja Salomo dan juga Ratu dari Sheba. Ini peristiwa tercatat dalam satu Raja-Raja pasal 10 ayat 1. Dan izinkan saya bacakan. Ketika Raja negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah Ratu Sheba hendak menguji Salomo dengan teka-teki.
pokoknya di sini ialah Salomo begitu terkenal sekali pada waktu itu. Ya, dalam zaman kegemilangan Raja Salomo, ramai orang hormat, segan, takut akan Raja Salomo sebab hikmatnya. Tapi semua itu sebenarnya ialah dengan maksud supaya Raja Salomo menyatakan kerajaan Tuhan. Dan dari situ kita melihat kesan pengaruh Raja Salomo bukan hanya dengan Ratu Sheba, ya. Sheba ini sebenarnya merangkumi negara yang kita kenali hari ini, yaitu Ethiopia. Nah, kesannya ialah sehingga pada zaman perjanjian baru kita membaca tentang orang-orang dari Ethiopia yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 hingga 40. So, apa yang saya mau katakan ialah tanggung jawab untuk mempengaruhi orang lain sangat penting. Alright? Tanggung jawab yang kedua seterusnya adalah untuk mengajar, memperlengkapi, melatih setiap individu dengan dasar prinsip kerajaan Allah yang terdapat dalam Alkitab. Nah, mungkin kamu bilang, nah si Kenan cakap lagi tentang baca Alkitab. Benar. Bukan hanya sekadar membaca. Bukan hanya sekadar tahu. Lebih dari itu kita perlu lihat apa yang sudah Nabi Musa katakan dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayat 2. Berbunyi demikian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Dengan sebab apa? Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintah yang telah kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Perhatikan apa yang Yesus katakan pula dalam Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pokoknya tanggung jawab yang kedua mengajar, memperlengkapi, melatih, membimbing. Dengan maksud supaya kita semua boleh terus menjadi masyarakat kerajaan Allah yang benar-benar hidup sesuai dengan kehendaknya. Inilah tujuannya menjadi serupa gambaran Yesus. Ya. Sebab apa? Tuhan mau supaya setiap orang yang beriman kepada Kristus itu bukan masuk agama, tetapi memiliki hidup sehingga kita boleh menjadi serupa gambarannya. Mari kita lihat Roma pasal 8 ayat 29e. Paulus berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Jelas kan? Bukan hanya menjadi seorang Kristen, seorang anggota gereja, seorang beragama Kristen. Tidak. Lebih dari semua itu ialah sehingga kita semua perlahan-lahan menjadi serupa gambaran anaknya. Maka kelas baptisan, kelas penetapan maupun penyelidikan Alkitab dalam kelompok sel, semua ini adalah peluang di mana kita boleh terus dibentuk, di mana kita belajar, kita diperlengkapi supaya kita akan hidup dan matang jadi seperti Yesus. Ya, kita mau supaya orang lain melihat Kristus dalam kita. Kenapa kita mau menjadi serupa gambaran Yesus? Supaya
orang dapat menyaksikan, orang dapat melihat dengan mata mereka, hey, orang ini lain dari yang lain. Ya, mereka benar-benar bukan seperti orang Kristen yang lain. So semua ini kita lihat apabila firman Tuhan terus menjadi satu keutamaan dalam hidup kita yang mengubah corak kehidupan kita, di mana Roh Kudus yang bekerja mengubah kita. Lama-kelamaan watak-watak Kristus menjadi kenyataan. Akhir sekali, tanggung jawab kita yang ketiga adalah tanggung jawab untuk mempengaruhi orang luar. Nah, ini sangat penting, saudara-saudariku. Ini maksud tujuan Tuhan, seperti Raja Salomo mempengaruhi bukan saja Ratu Sheba, tapi semua kerajaan-kerajaan di sekeliling bangsa Israel. Maka hari ini kita juga mempunyai tanggung jawab ini, yaitu menjadi pengaruh, bukan dipengaruhi. Ya, kita sepatutnya mempengaruhi orang luar. Soalannya ialah bagaimanakah ya corak kehidupan, apakah yang membolehkan orang melihat Kristus dalam diri kita? Ya, sebab kita bilang mau mempengaruhi. Bagaimana? Satu contoh yang terbaik yang saya dapat kongsikan, kita lihat community ataupun masyarakat yang pertama tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 hingga ayat 47. Kita melihat persekutuan ya, murid-murid Yesus yang pertama mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka, masyarakat yang ada di sekitar mereka. Ya, sehingga kita lihat dan membaca sejarah ini bahwa orang awam yang belum bertobat dan beriman kepada Yesus, mereka dengar. Bukan hanya dengar, tapi mereka juga dapat melihat dengan mata mereka sendiri. Sesungguhnya masyarakat murid-murid Yesus pada waktu itu ya, sangat-sangat luar biasa. Orang segan dengan mereka sebenarnya. Sebab mereka telah menyatakan Kristus, sehingga orang ramai dapat menyaksi bahwa Yesus Raja benar-benar ada di antara murid-muridnya. Mereka yang sungguh-sungguh ikut dengan Tuhan. So, saudara-saudariku, bagaimanakah kita sebagai anggota jemaat COJ Sandakan ya boleh menyatakan kehidupan yang berdasarkan kepada prinsip kerajaan Allah? Apakah yang Tuhan mau kita lakukan hari ini di Sandakan, sehingga orang boleh menyaksikan kita ini adalah satu masyarakat kerajaan Allah? Fikirkan apa yang boleh Anda lakukan melalui kelompok sel Anda, dalam persekutuan Anda yang Anda sertai. Ya. So yang pertama, identiti masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab masyarakat. Yang ketiga, kepertanggungjawaban masyarakat. Accountability. Ini adalah yang ketiga, aspek yang ketiga, yaitu kepertanggungjawaban sebagai masyarakat kerajaan Allah. Fokusnya di sini, saudara-saudari, bahwa kita semua bertanggung jawab kepada Allah. Pada masa yang sama, kita bertanggung jawab kepada satu sama yang lain. Kita tidak boleh berpikir kita ini karena ada tajuk, kita ada kedudukan, kita ada kuasa, kita ada nama, maka kita boleh buat apa yang kita suka. Tidak benar sama sekali. Ya, tidak benar sama sekali. Saudara-saudari, tujuannya di sini, kepertanggungjawaban ini
adalah dengan maksud untuk membina serta mendorong satu sama yang lain, khususnya apabila ada seorang saudara ataupun saudari yang jatuh dalam dosa, ataupun jatuh dalam kelemahan mereka, ataupun mereka ada kesilapan pribadi masing-masing. Itu yang penting, saudara-saudariku. Saya sering kali mendorong mereka yang mau ditabiskan, ya, jadi deacon kah, jadi padri kah. Ingat satu perkara, rendah hati. Ya, perkara yang kedua, rendah hati. Perkara yang ketiga, rendah hati. Itu saya punya nasihat kepada saudara, rakan-rakan yang akan ditabiskan, senantiasa rendah hati adalah kuncinya. Kenapa, saudara-saudari? Sebab ya, kita diberikan amaran oleh Yesus, di mana Yesus sudah menyatakan dalam Matius pasal 5 ayat 13, ya, bahwa garam boleh hilang rasa masinnya. Maksud kata lain, di dalam petikan Injil Matius, Yesus sendiri telah berkata demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara-saudari, ini berarti bahwa kita sebagai garam, ya, boleh hilang apa yang kita panggil pengasinannya. Garam punya fungsi, dan Yesus mengatakan kita adalah garam dunia. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kita perlu ingat, sebenarnya Yesus memberi satu amaran kepada kita semua. Tak seorang pun boleh menjadi angkuh, sombong, congkak, temberang. Tidak boleh. Jangan berfikir diri kita ini adalah semuanya. Padahal kita boleh jatuh pada bila-bila masa. Oleh sebab itu, saudara-saudari, ya, kita tidak boleh bersendirian dalam semua hal. Kita tidak boleh bersendirian. Dalam kerajaan Allah dan misinya, kita tidak boleh berfungsi seorang diri, melainkan sebagai satu masyarakat. Tuhan mau setiap masyarakat ada pemimpinnya. Ya, ada ketua kelompok. Jadi semua ini kita mau memperingatkan kepada golongan kepemimpinan gereja. Dan ini saya terlibat diri saya sendiri, di mana saya memperingatkan bahwa tidak ada seorang pun boleh berpikir, ya, dia adalah pemimpin yang sempurna dan tidak akan jatuh. Saya mengaku sebagai seorang padri, saya gagal, saya pernah jatuh, menghampakan orang. Bagaimana dengan pemimpin yang lain? Apa jua pun, yang penting ialah kita memiliki sikap rendah hati, yang mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, supaya Tuhan akan memulih kita dan mengangkat kita untuk, ya, membantu yang lain. Seperti Petrus, ya, sebagai contoh. So, pokoknya di sini, saudara-saudari, kepertanggungjawaban antara satu sama yang lain itulah yang kita perlu ingat sebagai satu masyarakat kerajaan Allah. Ada tanggung jawab antara satu sama yang lain. Kita perlu sokong menyokong, bekerja sama memenuhi rencana kerajaan Allah. Bagaimana, ya, kita boleh tahu semua ini? Kita akan belajar seterusnya. Tetapi ada satu amaran lagi. Jangan lupa, sementara kita terlibat dalam misi Tuhan, pencobaan dan bermacam jenis, ya,
bahaya boleh mengalihkan kita daripada memenuhi rencana Allah. Kadang-kadang kita juga menggunakan nama, pelayanan Tuhan, misi Tuhan. Padahal kita sudah terpesong daripada hala tuju kerajaan Allah. Ini kita mau menghindarkan diri kita sendiri supaya berhati-hati, berwaspada. Yesus dalam permulaan pelayanannya, seperti yang kita lihat dalam Matius pasal 4 ayat 1 hingga 11, ya, di mana si iblis juga datang mencobai Yesus. Kalau Yesus tidak dikecualikan, maka kita juga tidak akan dikecualikan. Ya, walau bagaimanapun, yang paling penting ialah kita memiliki sikap kepertanggungjawaban antara satu sama lain. Bagaimanakah kita boleh bertanggung jawab dan kepertanggungjawaban kepada satu sama lain? Jawaban saya untuk hal ini, soalan ini ialah meniru Kristus, mengikuti Yesus, menjadi seperti Kristus. Inilah visi penyata gereja kita, menjadi serupa gambaran Yesus. Nah, Tuhan menghendaki supaya kita mengikuti Kristus, supaya kita semakin hari semakin serupa gambaran Kristus. Kolose pasal 3 ayat 10, Paulus berkata demikian. Ya, dengan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Untuk apa? Supaya memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran Khaliknya. So, ini adalah tujuannya, kepertanggungjawaban. Kita tidak sempurna, tetapi kita boleh diproseskan, kita boleh dibentuk. Selagi kita rela, kita mengikuti Yesus, rendah hati, dan kembali, maka Tuhan akan membentuk kita. Ya, Tuhan akan membentuk kita. Soalannya ialah bagaimanakah kita boleh menjadi seperti Kristus hari ini? Bagaimana kita boleh meniru? Now, Paulus dengan sungguh-sungguh, dengan beraninya berkata demikian dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, Alkitab bahasa English, follow my example as I follow the example of Christ. Wow. Ya, imitate me as I imitate Christ. Tirulah aku, tingulah aku, contohilah aku, teladanilah aku, seperti mana aku mengikut teladan Kristus. So, saudara-saudari, kita perlu memperhatikan corak gaya seseorang yang mencerminkan Kristus. Kita lihat hal ini. Saya bersyukur ada peluang seperti ini dipengaruhi oleh seorang padri, sudah meninggal dunia. Tapi padri ini orang dari England, pernah menjadi rektor di St. Michael, namanya mendiang Reverend Canon Frank Lomax. Saya bersyukur karena Tuhan mengizinkan saya ada peluang bersama dengan beliau sewaktu saya menuntut di sekolah Alkitab di Singapura waktu itu. Dia menjadi warden, tempat saya tinggal, dan 4 tahun di bawah pimpinannya banyak mempengaruhi saya, banyak mengajar saya yang saya pelajari dengan memperhatikan hamba Tuhan itu. Walaupun cukup tua hidupnya, tapi penuh dengan corak-corak gaya Kristus yang ada dalam hidupnya. Maka Paulus mengajar kita memperhatikan orang-orang yang mencerminkan Kristus. Oke? Yang penting ialah memperhatikan prinsip-prinsip Alkitab
yang diamalkan oleh orang tertentu. Ya, dan Paulus juga memberikan kita panduan, ya, panduan praktikal bagaimana kita boleh menjadi serupa gambaran Kristus yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 hingga ayat 11. Ya, berbunyi demikian, kata Paulus kepada Timotius, tetapi engkau, merujuk kepada Timotius, telah mengikuti ajaranku, yaitu ajaran Paulus, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah ku derita di Antioka, di Iconium, dan di Listra. Semua penganiayaan yang ku derita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Wow. Paulus menasihatkan supaya Timotius memperhatikan hidupnya. Ya, Timotius adalah anak rohani Paulus. Dan Timotius telah diberi nasihat sebab dia masih muda waktu itu. So, soalnya bagaimana? Apa yang kita perlu perhatikan? Ada 5 perkara yang kita boleh perhatikan. 5 perkara. Yang pertama, perhubungan pribadi, ya, dengan Tuhan dan firman Tuhan. Artinya kalau kamu sedang memperhatikan seorang yang matang rohani, perhatikan hubungan pribadi orang itu dengan Tuhan dan hubungan orang itu dengan firman Tuhan. Yang kedua, perhubungan pribadi orang itu dengan orang lain. Bagaimana dia bergaul, cara dia bersama dengan sama ada orang jemaat gereja atau bukan. Kita perhatikan perhubungan itu. Ketiga, perhatikan, ya, tujuan dan semangat orang tersebut. Kenapa dia begitu berkomitmen? Kenapa saya sebagai padri penguasa COJ Sandakan sementara waktu ini begitu terus mau berusaha mengusahakan penyertaan visi gereja? Ada tujuannya, ya, dan itu semangatnya. Perhatikan juga iman dan kasihnya. Perhatikan bagaimana orang ini tetap berpegang teguh kepada Tuhan dan firman-Nya. Kenapa orang itu tidak putus asa, melainkan dia tetap ada kasih untuk meneruskan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam masyarakat kerajaan Allah. Dan yang akhir, perkara yang kita mau perhatikan adalah cara kita menangani masalah dan cabaran hidup, cabaran pekerjaan, cabaran pelayanan. Bagaimana kita membawa diri? Kita perlu belajarlah dengan memperhatikan orang-orang tertentu. Saudara-saudari, sebagai penutup, marilah kita belajar. Sebagai masyarakat kerajaan Allah, bukan hanya sekadar menjadi anggota gereja COJ Sandakan. Sebahagian daripada masyarakat kerajaan Allah, ingatlah bahwa Tuhan mengingini, merindui supaya kita juga memberi kesan dan pengaruh kepada orang lain, supaya orang melihat Kristus dalam diri kita dan melalui kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari, kita yang mengakui diri sebagai pengikut Kristus, ya, dan hidup dengan perlahan-lahan menghasilkan rupa gambaran Kristus, marilah kita menyatakan bersama-sama, ya, kepada masyarakat di Sandakan, siapakah Kristus yang sebenarnya. Sebagai masyarakat kerajaan Allah, kita ada identiti yang menyatakan Kristus. Ya. Sebagai masyarakat kerajaan Allah, kita ada tanggung jawab terhadap Kristus dan kepada satu sama yang lain. Sebagai masyarakat kerajaan Allah, kita ada kepertanggungjawaban kepada Kristus, sesama diri sendiri dalam pelayanan dan membawa yang lain kepada Kristus. Doakan supaya kita dapat merenungkan
memikirkan semua ini. Semoga Tuhan terus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah semua yang sudah kami dengar, Tuhan berikan kami pengertian. Tolong kami juga mengamalkan sementara kami memproseskan apa yang sudah kami pelajari. Tolong kami menjadi masyarakat, ya setiap kita menjadi masyarakat kerajaan Allah disendakan untuk kemuliaan-Mu, dan Kristus semakin hari semakin nyata untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan karena menolong kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Pengakuan iman rasuli bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya pada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom dan selamat pagi para jemaat Tuhan. Pada pagi ini ada 5 pengumuman. Sila dengar baik-baik ya. Pertama, semakan daftar pemilih. Adakah Anda sudah membuat semakan? Jika belum, marilah cepat-cepat sebab tarikh tutup adalah 28 Mac. Jika Anda belum terima semakan daftar itu, tolong hubungi saya di talian 011 530 94741. Yang kedua, borang pencalonan sudah dikeluarkan. Sila dapatkan pautannya dengan menghubungi Puan Libilia di talian 011 3614 7654. Nah, bagi borang pencalonan, jika Anda sebagai seorang pencadang yang ingin mencalonkan seseorang, pastikan 4 hal ini dilengkapkan. Yang pertama, nama calon, nama pencadang, dan nama penyokong ada di dalam senarai daftar pemilih. Kedua, calon harus bersetuju untuk dicalonkan. Ketiga, penyokong juga harus bersetuju untuk menyokong calon tersebut. Dan yang keempat, borang pencalonan harus diisi dengan lengkap sebelum Anda tekan butang submit. Oke, ingatlah 4 perkara penting ini. Nah, namun jika Anda kurang mahir menggunakan teknologi, jangan susah hati. Sila ke pejabat gereja untuk mendapatkan satu salinan borang pencalonan seperti ini. Nah, bagi Anda yang menggunakan borang ini dan ingin mencadangkan calon, pastikan 4 hal ini juga dilengkapkan. Yang pertama, nama calon dan juga nama penyokong, nama pencadang ada di dalam senarai daftar pemilih. Yang kedua, calon harus bersetuju untuk dicalonkan dan tanda tangan borang ini. Ketiga, penyokong juga harus bersetuju untuk menyokong calon tersebut dengan menandatangan borang ini. Termasuk Anda yang mencadangkan juga harus menandatangan borang ini. Dan yang keempat, serahkan borang ini ke pejabat gereja dengan segera. Oke, jadi sebagai dorongan kita, marilah kita berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berkomited untuk pelayanan Tuhan di COGS agar dapat dicalonkan. Pengumuman yang ketiga tentang kelas pembaptisan untuk 2021 sesi yang pertama akan diadakan pada hari Rabu 7:30 malam bermula 17 Mac di Dewan Baret ya.
Jangan lupa 17 Maret hari Rabu jam 7.30 malam di Dewan Baret. Bagi Anda yang telah saya hubungi, sila hadirkan diri Anda di dalam kelas pembaptisan ini. Nah, bagi kelas penetapan pula untuk 2021, seperti yang saya telah umumkan pada minggu lalu, ada 2 kelas. Sila dengar baik-baik ya, kepada ibu bapak juga. Kelas remaja akan diadakan pada hari Sabtu jam 10 pagi bermula 20 Maret di Dewan Baret. Hari Sabtu 10 pagi 20 Maret di Dewan Baret. Ini untuk kelas remaja. Manakala bagi kelas dewasa yang berumur dalam 21 ke atas adalah pada hari Ahad jam 7 malam 21 Maret di Dewan Baret. Oke? Hari Ahad 7 malam 21 Maret di Dewan Baret. Jadi sila hubungi saya untuk sebarang pertanyaan di talian 011 5309 4741. Jadi saya mendorong kepada Anda yang belum lagi mendaftarkan diri Anda untuk kelas penetapan, sila berbuat demikian ya. Pada hari kelas Anda juga boleh hadir dan menghantar borang tersebut. Pengumuman yang terakhir, 28 Maret adalah Minggu Palma. Kami amat mendorong Anda sendiri untuk membuat salib palma. Tetapi Anda perlu memanjat pokok kelapa sendiri untuk mendapatkan daunnya. Tetapi jika Anda mau juga sentuhan istimewa dari gereja, Anda boleh menghubungi pusat sumber gereja, yaitu Puan Rinayo di talian 017 839 9509 untuk tempahan. Tarikh tutup tempahan adalah 21 Maret 2021. Jadi sila bertindak dengan segera agar Anda memiliki salib palma untuk Minggu Palma. Dalam satu ayat di dalam kitab Matius mengatakan, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Saya suka 2 frasa ini, garam dan terang, menyadarkan siapa kita di mata Tuhan. Namun, bilakah Anda mau menjadi garam dan terang kepada dunia? Ayo, selagi masih ada kesempatan, marilah kita menjadi garam dan terang kepada dunia. Tuhan memberkati Anda. Amin. Doa Bapa, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, mari kita angkat suara kita bersuka cita karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, memberikan kita kehidupan yang kekal, dan Dia akan datang kembali membawa kita bersama Allah Bapa di surga. Haleluya Tuhan, kamilah umat-Mu. Kami ingin meninggikan Engkau Bapa. Inilah pujian dan syukur kami di hadapan-Mu. Mari kita angkat suara kita memuji Tuhan. Bersuka cita bersama
Yesus telah selamatkan kita daripada kematian kepada kehidupan. Kami mengagumi Tuhan Allah Maha Kuasa. Kami semua umat-Mu mengagungkan nama-Mu. Sia-sia niat iblis menggoda kita semua. Yesus melindungi kita tiap siang dan malam. Kami mengagumi Tuhan Allah Maha Kuasa.